Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Fitriani, NIM 2018-04-20195. Di sini saya akan menjelaskan tentang SAP, Sistem Aplikasi dan Proses. Sistem aplikasi dan proses itu merupakan suatu aplikasi atau biasa disebut dengan software SAP, yang mana memiliki fungsi sebagai pengaturan sistem yang ada pada perusahaan serta bagaimana pemrosesan keberlangsungan suatu perusahaan dan bisnis. SAP juga suatu aplikasi yang bisa melakukan integrasi berbagai kebutuhan dan berbagai hubungan dalam operasional perusahaan dan juga bisnis. SAP dinilai menjadi alat yang sangat membantu sebab berbagai hal yang berkaitan dengan operasional perusahaan terintegrasi dalam suatu software saja, sehingga pengaturannya juga akan lebih mudah dibandingkan dengan menggunakan cara yang manual. Penggunaan SAP secara umum. Di Indonesia sendiri, SAP digunakan pertama kali untuk perusahaan manufakturing yang telah dilakukan sekitar tahun 90-an. SAP di Indonesia pertama kali digunakan oleh perusahaan Toyota Motor Manufacturing di Indonesia dan Indofood. Modul dalam SAP terdiri dari 10 macam modul. Modul ini merupakan program yang dibuat untuk suatu sistem tertentu. Macam-macam modul dalam SAP. Yang pertama SD, sel dan distribusi, merupakan membantu meningkatkan efisiensi kegiatan operasional berkaitan dengan proses pengelolaan customer order. Yang kedua, Material Management, membantu menjalankan proses pembelian dan pengelolaan inventory. Yang ketiga, PP, Produksi Planning, membantu proses perencanaan dan kontrol daripada kegiatan produksi suatu perusahaan. Yang keempat, Quality Management, membantu mengecek kualitas proses-proses di keseluruhan rantai logistik. Yang kelima, Plant Maintenance, suatu solusi untuk proses administrasi dan berbagai sistem secara teknis. Yang keenam, HR, Human Record Management, mengintegrasikan proses-proses HR mulai dari aplikasi pendaftaran, administrasi pegawai, manajemen waktu, pembiayaan untuk perjalanan, sampai ke proses pembayaran gaji pegawai. Yang ketujuh, Financial Accountancy, mencakup standar akuntansi, cash management, general ledger, dan konsolidasi untuk tujuan financial report. Yang kedelapan, Controlling, mencakup cost akuntansi mulai dari cost center akuntansi, cost element akuntansi, dan analisis profitabilitas. Yang kesembilan, Asset Management, membantu pengelolaan atas keseluruhan fixed asset, meliputi proses aset akuntansi tradisional dan technical asset management sampai ke investment accounting. Yang ke-10, Proses Project System, mengintegrasikan keseluruhan proses perencanaan proyek, pekerjaan, dan kontrol.
Keuntungan penggunaan SAP. Yang pertama, real-time processing. Maksud dari real-time process adalah proses bisa diakses langsung di mana saja setelah data diupdate. Jadi jika ada perusahaan di modul 1, maka modul lainnya memiliki informasi berkaitan akan ikut terupdate dan akan memperbarui secara otomatis. Jadi prosesnya langsung bisa dilihat saat itu juga di modul lain ataupun tempat lain. Yang kedua, transparansi data. Transparansi data ini dalam suatu sistem sangat menguntungkan karena semua kegiatan dan semua input data bisa terlihat dan bisa diakses oleh siapapun. Sehingga jika ada user yang ingin memanipulasi data, maka peluang keberhasilan sangat kecil. Di sisi lain, hal ini juga tergolong kurang menguntungkan, karena hampir semua data bisa diakses sehingga tidak ada yang dirahasiakan, padahal tentu semua user juga memiliki niat yang baik. Namun, apapun kekurangannya dan kelebihan atau kekurangan, penggunaan SAP lebih menonjol. Jadi banyak yang rela belajar untuk menjadi ahli. Selanjutnya, keuntungan menjadi ahli SAP. Yang pertama, selalu dibutuhkan. Mengapa? Sebabnya, apapun ahli SAP, mereka akan tetap dibutuhkan dan mendapat pekerjaan. Jadi jarang ada yang menganggur. Apalagi kini sebagian besar perusahaan memerlukan konsultan SAP. Hal tersebut tentunya sangat menguntungkan para konsultan. Tidak semua orang bisnis penggunaan aplikasi ERP tersebut karena itu sangat penting dalam seluruh dibutuhkan. Yang kedua, penghasilan yang cukup tinggi. Untuk menjadi ahlinya tidaklah mudah. Tidak semua orang bisa melakukannya, bukan hanya orang yang tahu, tetapi mereka merupakan orang yang bisa mengimplementasikannya. Oleh sebab itu, ahli SAP mendapatkan penghasilan yang cukup tinggi. Dari segi finansial, seseorang ahli ini tidak akan kekurangan. Yang ketiga, memiliki kedudukan yang cukup tinggi. Dalam suatu perusahaan, seorang konsultan yang ahli memiliki kedudukan atau posisi yang cukup tinggi. Hal ini bukan tanpa alasan, karena mengingat pentingnya dan sedikitnya orang yang mengetahui cara membuat modul-modul tersebut. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa kita dapat mengenal ERP, SAP, dan modul-modul yang ada di SAP, dan kita dapat mengetahui secara general secara kerja dari per modul yang ada sehingga dapat meningkatkan efisiensi, serta kita dapat memahami proses bisnis dan fungsi dalam SAP, serta dapat diintegrasikan dan parameter integrasinya. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.